Halo guys, dengan siapa lagi bersama saya? Guys, kalian pasti udah nggak asing lagi ya dengan Lightroom? Atau kalian udah pernah ngedit, atau bahkan kalian udah pakai Lightroom untuk usaha foto kalian? Kalian pernah nggak sih kayak foto kalian tuh emang udah bagus, tapi setelah kita lihat-lihat kok ngerasa kayak ada yang kurang gitu ya? Nah, bagi yang belum tahu, saya ada tips nih bagi kalian untuk memaksimalkan hasil editan foto kalian di Lightroom biar aman. Mungkin ini bisa berguna buat kalian. Dan ini berlaku buat kalian yang pakai preset atau ngedit warnanya dari awal. Untuk kalian pengguna Lightroom Mobile juga bisa kok menyesuaikan, karena kurang lebih sama settingannya. Nah, sebelum kita mulai editing, pastikan kita perhatikan format foto atau kualitas foto yang kita pakai itu yang paling tinggi ya. Entah itu kalau di kamera pakai RAW atau di smartphone pakai settingan tertinggi juga. Oke, di sini saya udah import dua foto ya. Tapi sebenarnya ini satu foto yang sama, hanya saja saya pakai dua format yang berbeda sebagai pembanding aja. Yang ini JPEG dan yang ini RAW ya. Nah, terkhusus untuk di video ini saya lebih berfokus ke foto RAW-nya aja dan JPEG sebagai pembandingnya agar kalian juga bisa menyesuaikan ya. Oke, ketika kita hendak mulai editing, kita kesini dulu ya ke profile. Nah, bagi kalian yang udah pakai RAW, di sini ada beberapa pilihan. Nah, untuk pengguna Sony, saya saranin sih pakai Adobe Color ya. Karena menurut saya, warnanya itu lebih soft dan lebih natural aja. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa pakai disesuaikan aja ya. Oke, saya di sini pakai Adobe Color. Nah, di sini kelihatan warnanya agak sedikit ada perubahan ya. Nah, ketimbang di JPEG, kalau kalian shootnya pakai JPEG, kurangnya di sini itu hanya ada dua profile aja. Profile color sama profile monochrome. Dan yang pasti ini tuh yang profile warna dan ini hitam putih ya. Oke, kalau kalian pakai JPEG, diamkan aja ke profile color aja. Oke, kita balik lagi ke RAW-nya. Oke, setelah kita setting profilnya, lanjut kita ke setting white balance-nya ya. Nah, di sini ada beberapa preset white balance-nya. Entah itu pakai auto, daily, atau cloudy, dan sebagainya. Tapi saran saya, ini jangan dipakai ya, karena ini mungkin nggak akurat sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengatur white balance-nya, kita bisa pakai fitur pena ini ya. Kita arahkan pena ini ke bagian foto yang terasa kita itu netral ya. Misalkan ini. Nah, ini kan putih, jadi netral. Oke, langsung disetting secara otomatis ya. Di sini langsung temperaturnya naik jadi 9400. Karena pada saat saya foto ini itu suasananya memang mendung ya. Jadi wajar aja temperaturnya dinaikin. Dan di sini mungkin kelihatannya agak sedikit menguning ya. Karena kembali lagi sistem itu mungkin mau menyeimbangkan temperaturnya ya. Nah, jadi karena saya mau netral, jadi saya akan turunin sedikit temperaturnya ya. Misal saya turunin lagi, oke, mungkin sekitar 7100 kali ya. Oke. Nah, tips dari saya dalam kita menentukan white balance ini, yang pasti kita mengamankan warna kulitnya ya. Jadi kalau misalkan ini terlalu kuning, warna kulitnya jadi agak menguning gitu. Kalau terlalu biru ya agak gimana gitu ya. Jadi kita setting sesuai dengan situasi fotonya juga ya. Jadi bisa berubah-ubah di settingan white balance-nya. Oke, misalkan kita coba lihat di sebelah di JPEG-nya. Di sini kalau kita lihat di sini presetnya nggak ada ya, hanya ada auto aja. Karena ini settingan JPEG. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu dengan menggunakan pena ini dulu, lalu kita arahkan ke bagian neutral. Nah, ini langsung menguning ya, sama juga kayak tadi. Misalkan ini terlalu kuning menurut kalian, kita bisa turunin dikit aja. Oke guys, kita langsung lanjut ke RAW-nya ya. Nah, setelah kita ngedit white balance-nya, kita lanjut ke basic correction ya. Nah, kalian kan biasanya kalau ngedit di basic correction, kalian nyari cahaya yang pas ya. Dan nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Nah, misalkan kita edit di sini, sembari kita melihat fotonya, pada saat ngedit basic correction, kita juga lihat di atas sini ada histogramnya ya. Nah, misalkan contoh ini kalau misalkan dia terlalu mepet ke kanan,
bahkan sampai meningkat kayak gini, berarti tandanya foto kita masih ada overexposure. Nah, contoh kalau misalkan kayak gini, anggap contoh kayak gini, dia tuh mepet ke kiri. Berarti tandanya foto kita masih ada bagian yang gelap ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat di sini udah diisi tanda bagian yang gelap. Nah, untuk menghidupkan indikator ini, kita bisa cari di view, baru kita cari show clipping ya. Nah, ini kita hidupin aja. Oke, udah bisa kedetek. Nah, misalkan kita atur sampai gimana caranya biar cahayanya tuh aman. Oke, kurang lebih segini ya. Kita bisa lihat di sini di histogramnya di sini nggak ada yang mepet ke kanan, nggak ada yang mepet ke kiri. Nah, habis di basic correction kita lanjut ke presence. Nah, di presence ini untuk di ketiga ini yaitu tekstur, clarity, dan dehaze. Saya sih nggak terlalu banyak ubah otak-atik ya. Karena di sini bisa kita lihat kalau kita setting ya jadinya kayak gini. Nah, palingan kita mainin di tekstur kalau diperlukan ya. Kalau clarity misalkan mau sedikit lebih dreamy ya, tapi efeknya ya kayak gini hasilnya, kayak halus gimana gitu ya, kurang tajam mungkin ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri. Bagi saya ini nggak perlu di setting ya kalau kita mau cari aman ya. Nah, lanjut di vibrance dan saturation ya. Kita atur dulu di vibrance dulu ya, jangan di saturation dulu. Kenapa? Karena kalau di saturation itu peningkatan warnanya itu sangat signifikan dibanding di vibrance ya. Misalkan saya coba naikin saturasinya, udah langsung naik dia. Beda kalau di vibrance itu agak sedikit kayak gimana gitu ya, agak sedikit-sedikit dia. Oke, kita naikin aja dikit aja. Karena tadi itu agak flat sedikit ya. Naikin dikit. Oke, saturation sih nggak perlu ya. Oke, lanjut di tone curve-nya. Nah, di sini kan ada beberapa adjustment ya. Ada level, ada yang putih ini, ada RGB. Oke, untuk di sini sih saya nggak terlalu setting banyak ya. Paling saya ngeditnya tuh di yang putih ini aja. Nah, kalau di foto ini saya sih ingin menaikkan midtones-nya ya. Jadi saya naikkan di yang tengah. Jadi di sini midtones, di sini darkness-nya, atau di sini highlight-nya ya. Jadi saya naikin midtones-nya segini biar lebih cetar gitu ya. Oke, kurang lebih segini ya. Nah, udah lumayan ya. Nah, untuk curve di RGB-nya ini kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya untuk kondisi tertentu, misalkan kayak terlalu kemerahan mungkin fotonya, atau terlalu kehijauan, terlalu kebiruan, dan warna lainnya lah pokoknya. Tapi kalau mau cari aman, misalkan foto kita udah aman-aman aja, kayak foto ini, saya rasa sih nggak perlu diatur ya, kecuali kalian ingin mendapatkan efek tertentu. Kita lanjut ke bagian HSL. Nah, di sini ada banyak sekali settingan ya. Untuk di sini sih saya nggak terlalu banyak komentar banyak ya, karena ini sesuai dengan kreativitas kalian. Yang terpenting kuncinya yaitu warna kulit atau skin tone-nya itu aman-aman aja ya. Misalkan di skin tone di sini, biasanya skin tone itu di orange ya. Oke, misalkan kayak coba kita zoom. Nah, jadi kalian tuh jangan naikinnya tuh, misalkan kalau kita mau naikin skin tone-nya, jangan terlalu banyak ya. Paling sedikit aja, paling 20, maksimal 40 lah. Kalau misalkan terlalu banyak, tek kayak gini, nah kalian juga bisa nilai, pasti kayak terlalu over exposure gitu ya. Oke, mungkin kita setting lagi ke 20 lah mungkin. Nah, untuk di merahnya ini saya setting agak sedikit tak naikin ya. Kenapa? Nah, biasanya klien itu komplain karena warna lipstiknya tuh itu kayak kelihatan agak pucat mungkin, atau warnanya nggak sesuai sama warna aslinya. Jadi kalian harus memperhatikan bagaimana warna lipstiknya agar aman. Misalkan di sini saya tak naikin saturasinya ya. Oke ya, kurang lebih segini lah. Udah kelihatan lah gininya lipstiknya. Oke, menurut saya di ASL ini udah cukup ya. Kita lanjut di color gradingnya. Nah, di sini juga hampir sama ya kayak di curve. Jadi saya nggak terlalu banyak utak-atik di sini ya, karena misalkan contoh saya coba utak-atik di midtones ya, dikit aja, udah beda. Jadi kalau saran saya di sini kalau mau cari aman ya,
cari aman, ini nggak usah diutak-atik ya. Beda halnya kalau misalkan kita ingin menambahkan efek warna tertentu di midtone, shadow, atau highlight-nya. Kembali lagi juga sesuai dengan kreasi kalian juga, asalkan kalian bisa mengamankan warna kulitnya ya. Untuk menghindari komplain sih, setelah di color grading ada detail. Nah, di sini ada sharpening, ada noise reduction. Nah, untuk di sini walaupun saya ngambilnya di siang hari ya fotonya, tapi saya tetap hidupkan noise reduction-nya ya. Karena kenapa? Misalkan kita zoom, nah di sini kita bisa lihat di sini tuh ya rada-rada agak noise gitu ya, walaupun bukan noise ekstrim pada malam hari ya. Maka dari itu saya tetap aja menghidupkan noise reduction-nya. Nah, ini juga berpengaruh ya, tapi walaupun sedikit tapi berpengaruh. Misalkan kalau kita matikan, nah dia tuh noise-nya tuh agak tajam gitu ya. Kalau kita hidupkan ya sedikit aja, paling 15. Nah, dia agak lebih soft gimana gitu ya. Jadi kalau kita zoom out mungkin ada perubahannya sedikit ya. Nah, untuk di sharpening karena ini pakai RAW, jadi kita udah dikasih rekomendasi settingan untuk di sharpeningnya dari kamera itu sendiri. Di sini sharpeningnya di setting 40. Kalian mungkin bisa atur sharpeningnya sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Semisal kalian merasa foto kalian kurang tajam gimana gitu. Tapi kalau menurut saya di foto ini kurang lebih udah tajam ya, udah dari kameranya. Nah, beda halnya kalau di JPEG ya. Kalau kalian pakai foto JPEG, kalau ngeditnya di Lightroom, nah di sini bisa kita lihat di detail itu dia 0 ya, semua di nolin. Karena di JPEG itu mungkin nggak membawa informasi sharpening atau noise reduction-nya ya dari kamera itu sendiri. Karena di JPEG itu udah dikasih settingan sesuai dengan apa yang ada di kamera. Misalkan kalau di kamera kalian settingnya isi noise reduction, juga ini di sini sudah jadi udah langsung noise reduction gitu. Jadi ketika kita import ke Lightroom di sini semuanya di-nolin. Kalau kalian mau nambah noise reduction ya silakan, misalkan mau nambahin berapa gitu, tetap aja sih. Tapi ini udah kita bisa lihat di sini udah noise reduction ya. Udah dari kameranya langsung ya. Karena saya tak hidupin sih. Pada saat saya ngambil foto ini saya tak hidupin noise reduction-nya. Kita kembali ke RAW. Nah, jangan lupa di color noise reduction-nya ya. Di sini udah otomatis tersetting 25 ya. Nah, kita coba matikan color noise reduction-nya. Nah, kita bisa lihat di sini wah lumayan banyak ya noise-nya ya, noise warnanya ya. Kita bisa naikin lagi sesuai dengan apa yang udah disetting tadi ke 25 atau lebih misalkan kalian merasa kurang. Tapi tambahinnya jangan banyak-banyak ya. Oke, kita lanjut ke lens correction. Nah, di sini kita lihat udah ada tercentang enable profile correction. Kenapa? Karena kita pakai lensa auto ya. Dan kita pakai settingan RAW. Nah, misalkan kalau kita pakai lensa manual di sini nggak bakalan tercentang ya. Dan profilnya juga nggak bakalan masuk di sini. Dan juga kalau kita pakai JPEG, walaupun kita pakai lensa auto, di sini akan uncentang. Kalaupun kita centang, di sini akan ada teks unable to locate a matching profile automatically. Jadi kalau kita pakai JPEG, walaupun kita pakai lensa auto, foto itu nggak akan membawa informasi profil dari lensanya. Kalaupun kita cari di sini itu nggak ada ya Samyang ya, sesuai dengan lensa yang saya pakai. Nah, lalu di atasnya ini ada remove chromatic aberration. Untuk di sini saya saranin sih hidupin aja. Walaupun kita ngelihatnya mungkin nggak ada ya, tapi tetap hidupin aja biar aman aja. Nah, biasanya chromatic itu kan muncul di bagian edge dari fotonya. Jadi kalau saya di sini sih bisa dibilang hampir nggak ada ya. Nah, oke. Dan sama juga di JPEG kita juga dihidupkan aja nggak apa-apa. Oke, kembali lagi ke RAW-nya. Nah, di bawah lens correction ada transform. Nah, di sini menurut saya sih nggak usah diutak-atik ya. Biasanya di transform ini saya pakai untuk setting foto interior, eksterior, atau yang ada istilahnya perspektifnya. Apalagi kalau kita foto portrait kayak gini, yang kita berfokus ke orang, jadi menurut saya sih nggak usah diutak-atik ya di sini. Kayak transform misalkan kalau kita setting ya, gitu jadinya agak aneh ya. Mungkin sih nanti kepake di hal-hal yang tertentu ya. Kalau saya sih sampai saat ini kalau untuk foto portrait saya belum pernah utak-atik ini ya. Nah, lanjut ke efek. Nah, untuk di efek ini juga sama, saya nggak terlalu utak-atik ya.
Karena di sini tersedia beberapa efek yang ingin kita tambahkan ke foto kita. Misalkan kayak di sini itu ada vignetting ya. Kita bisa tambahkan efek vignette untuk foto kita. Tapi kalau saya mau cari aman ya nggak usah diisi vignette ya. Dan di sini ada grain, yaitu kita dengan sengaja menambahkan noise ke foto kita. Misalkan coba kita hidupkan ya. Ini kita zoom, kita hidupkan lagi. Udah mulai kelihatan itu. Intinya di efek ini kita nggak usah otak-atik apapun. Nah, lanjut ke calibration. Nah, di calibration ini istilahnya kita itu mengkalibrasikan warna kita ya. Di sini ada beberapa proses, mungkin saya diemin aja ya biar aman. Terus kita misalkan mau ngatur kalibrasinya juga bisa. Di sini bisa kita edit tapi berbarengan pas kita ngedit HSL-nya ya, karena yang berubah itu warnanya ya. Misalkan saya mau ngubah di red primary. Misalkan kayak gini. Saya ubah aja dikit. Udah berubah dia. Warnanya udah berubah. Jadi kalian pada saat ngedit calibration, kalian harus samaan pada saat kalian ngedit HSL-nya biar kalian bisa menyeimbangkan warnanya ya. Oke, kalau saya di sini sih kayaknya nggak terlalu tak ubah ya. Kalau kalian mungkin mau utak-atik dan mau ngulik-ngulik warna juga bisa. Nah, misalkan kita udah selesai ngeditnya, kita harus cross-check terlebih dahulu ya. Apakah foto kita ada yang terlalu exposure atau bagian yang masih over exposure atau ada yang masih agak gelap, kita atur lagi dikit-dikit. Nah, oke, setelah semua itu baru kita tahap finalisasi ya. Di sini ada 4 logo. Nah, di sini kan kalian udah tahu ya gimana fungsinya ya. Di sini ada cropping. Misalkan kita mau mengatur kemiringannya biar pas sama horizontalnya juga. Terus cropping untuk menyesuaikan framingnya juga. Misalkan ini biar agak tengah-tengah. Nah, oke, mungkin kurang tengah-tengah ya. Anggap kurang lebih seginilah ya. Nah, di sini ada spot removal dan kalian bisa pakai ini sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, misalkan serasa semua udah pas ya, baru kita bisa export ke settingan yang paling tinggi ya. Nah, di sini saya atur quality-nya ke 100. Nah, misalkan kalau kalian sudah selesai export dan kalian rasa itu size-nya itu kegedean, misalkan kayak sampai 15 MB, 20 MB, itu kalian bisa limit size-nya ya. Tapi jangan terlalu banyak pengurangannya. Misalkan dari 15 MB atau 20 MB, kita bisa batasin mungkin jadi 6 MB. Ini masih oke lah ya. Oke, tapi saya di sini nggak tak batasin ya untuk limit size-nya. Jadi saya uncentang, jadi saya tetap quality-nya 100. Lalu kita langsung export. Oke, mari kita lihat gimana hasilnya. Oke, jadi dari semua bagian itu, menurut kalian yang mana nih yang paling penting? Kalau menurut saya semua penting lah, karena kalau nggak penting ngapain diisi di Lightroom? Bercanda, pastinya semua penting ya untuk mencapai hasil foto yang maksimal. Tapi kalau saya disuruh milih dari semua itu, mungkin white balance sama basic correction sih. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Silahkan like jika suka, comment and follow, and see you next time.